Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Prodi KPI. Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Tafsir yang pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu kita sudah membahas tentang unsur-unsur komunikasi. Hari ini kita akan lanjutkan pada materi hari ini kita akan lanjutkan pada materi ruang lingkup komunikasi ya. Jadi nanti kita akan saya akan share materi-materi terus gitu. Silahkan teman-teman catat sendiri, kemudian nanti kita akan diskusi di grup WhatsApp jika diperlukan. Kemudian selanjutnya di akhir saya akan minta teman-teman untuk merefleksikan apa yang sudah kita pelajari dan apa yang tentang materi-materi yang sudah diberikan. Kemudian nanti refleksi itu akan dituliskan di dalam sebuah esai gitu ya. Dan harapannya adalah bisa dimuat di media-media esai yang Anda tuliskan itu bisa dimuat di media-media Islam. Oke, langsung saja saya akan share screen di sini. Nah, ini teman-teman ruang lingkup komunikasi dalam Al-Quran ya. Oke, kita akan mulai dari dari sini ya. Jadi kita akan lihat beberapa gambar berikut ini. Jadi di situ ada orang yang sedang menyampaikan di podium, gitu ya. Jadi yang gambar ini adalah orang sedang berdialog atau berdiskusi dengan seseorang yang kesurupan, gitu ya. Nah, dan ini seorang anak yang sedang berkomunikasi dengan hewan peliharaan. Nah, sehingga di sini nanti akan terlihat komunikasi intrapersonal, interpersonal, dan sebagainya. Mari kita lihat sekarang ada komunikasi intrapersonal gitu ya. Kalau intrapersonal itu adalah komunikasi dengan diri sendiri gitu ya. Jadi hanya dia sang komunikator dan Tuhannya yang tahu ya, dan dirinya sendiri yang tahu ya. Komunikasi ini yang dilakukan dengan diri sendiri tanpa melibatkan orang lain. Kita kan sering begitu ya, sering berbicara dengan diri sendiri. Wah, tadi aku kok nggak kayak gini gitu ya. Kok tadi saya ngomong kayak gini dan seterusnya. Nah, itu ruang lingkupnya adalah pikiran, kemudian hati, lalu kecenderungan sikap gitu ya, harapan tentang masa depan, kenangan masa lalu, kondisi saat ini dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal, komunikasi kita dengan diri kita sendiri. Kemudian ada komunikasi intrapersonal yang ada yang positif. Jadi komunikasi dengan diri kita sendiri itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, Al-Qur'an itu juga ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang itu. Nah, di antaranya adalah yang mungkin relevan dengan hal ini adalah misalnya Quran surat Fatir ayat 35, ayat 38 yang menjelaskan bahwa Allah itu mengerti apa yang tersembunyi di dalam langit dan bumi. Nanti silahkan cari sendiri ayatnya gitu ya. Jadi biar teman-teman juga membuka gitu. Dan Allah Maha tahu isi hati seseorang gitu ya. Nabi juga mengajarkan doa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dzikrika wa ta'atika gitu ya. Ini artinya bahwa hati ini mempunyai peran penting. Nah, dalam konteks ini kita dapat berkata bahwa hal besar yang berawal dari komunikasi itu dimulai dari diri sendiri gitu ya.
tentang cita-cita, tentang impian, tentang harapan, dan seterusnya, itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kalau hati kita baik, gitu ya, maka Nabi juga pernah mengajarkan bahwa eh, manusia itu tergantung pada segumpal darah, gitu ya. Nah, ala wahya al-qalb, gitu ya. Jadi kalau hatinya itu baik, maka amalan-amalannya menjadi baik. Kalau hatinya jelek, buruk, gitu ya, maka amalan-amalannya atau pekerjaan-pekerjaannya bisa menjadi negatif, gitu ya. Nah, ini komunikasi intrapersonal seperti itu. Nah, artinya bahwa sebenarnya kita ini ya apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita itu senantiasa didengar oleh Allah, gitu ya. Tahu ya, Allah tahu gitu, apa yang kita pikirkan. Maka sebisa mungkin kita berpikir atau berbicara dengan diri kita sendiri dengan hal-hal yang positif ya. Jangan penuhi ruang-ruang hati kita dengan apa namanya? Sesuatu yang negatif itu ya. Pokoknya ngomongnya apa, pikirnya yang elek, terus yang jelek, terusnya sehingga itu membuat membuat perilaku kita menjadi tidak baik. Nah, komunikasi intrapersonal itu selamanya menjadi silent atau milik sendiri ya, sebelum diungkapkan kepada orang lain, baik dengan verbal ataupun non verbal. Verbal itu maksudnya ya diucapkan dengan orang lain, non verbal itu bisa dengan gimmick, dengan tulisan atau dengan apa namanya bahasa isyarat dan seterusnya. Nah, meyakinkan diri sendiri untuk berbuat baik, itu ya, menampilkan perilaku baik, itu kemudian itulah yang kemudian disebut dengan komunikasi positif. Jadi orang melakukan tindakan positif itu kadang-kadang apa namanya dipengaruhi oleh komunikasi dia dengan dirinya sendiri, dengan hatinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau komunikasinya positif, sebagaimana saya singgung di awal, maka perilakunya akan menjadi baik, gitu ya. Misalnya menghormati tamu, gitu ya. Quran surat 59 ayat 9, gitu ya. Menahan diri untuk berburuk sangka, gitu, atau berbuat buruk dengan menyimpannya sendiri, itu juga ada di dalam Al-Quran, gitu ya. Surat 12 ayat 77. Nanti dicari sendiri ya. Nah, namun pada saat yang sama kita juga perlu waspada pada prasangka yang mengarah pada hal-hal negatif. Nah, kayak gitu. Dalam ayat ini ada istilah zon atau prasangka. Inna ba'da zonni ismun, gitu ya. Karena setelah prasangka itu biasanya ada dosa seperti itu. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa selama prasangka itu dipendam sendiri, gitu ya, dikomunikasikan dengan diri sendiri, maka tidak jadi masalah, gitu ya. Kita kadang ketika kita itu ada terjadi persoalan ketemu dengan orang lain, itu kadang kita berpikir jangan-jangan begini ya. Selama itu tidak diungkapkan, hanya kita pikirkan sendiri, kita komunikasikan dengan diri kita sendiri, itu tidak menjadi dosa. Namun ketika itu kemudian diungkapkan kepada orang lain, maka menjadi dosa. Misalnya, jangan-jangan si A itu loh begini, punya niat buruk dan seterusnya. Nah, ini bisa-bisa menjadi sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena akan berdampak pada atau mempengaruhi cara berpikir orang lain. Seperti itu. Nah, oke. Ini sengaja saya ayat-ayatnya sengaja tidak saya sebutkan. Nanti silahkan teman-teman cari sendiri karena akan muncul di dalam time-time ujian ya. Oke. Selanjutnya kita akan geser ke komunikasi interpersonal, gitu ya. Di mana manusia adalah makhluk sosial. Nah, gitu ya. Ia butuh curhat, gitu ya. Kita kan sekarang selama pandemi ini kan susah juga, gitu ya. Padahal kita ini makhluk sosial, gitu ya. Tidak bisa hidup sendiri atau tidak bisa menyendiri, mengurung ya. Ini nggak bisa dikurung di sendiri itu nggak bisa. Maka dia adalah makhluk sosial, gitu ya. Saya beberapa kali keluar masuk ke penjara, gitu ya. Bukan saya di penjara, gitu ya. Tetapi bertemu dengan beberapa narapidana itu melihat situasi di lapas itu ya, itu apa namanya, kadang-kadang melihat mereka itu juga keluar kemudian membaur dengan orang-orang para narapidana yang lain. Ini artinya bahwa di dalam penjara itu ya orang tidak kemudian dikurung sendiri gitu.
tetapi juga kemudian ada satu kegiatan-kegiatan sosial yang kemudian mempertemukan antar satu yang lainnya. Seperti itu. Jadi inilah apa namanya, karena manusia itu tidak bisa kalau disuruh sendirian mengurung diri dan seterusnya. Maka dia butuh curhat, butuh menyampaikan gagasannya, butuh bersosialisasi dan sebagainya. Inilah yang kemudian diperlukan komunikasi interpersonal. Jadi komunikasi yang dilakukan individu dengan individu yang lain gitu ya, atau kelompok satu dengan kelompok yang lain. Kelompok inilah yang kemudian komunikasi antar kelompok, komunikasi antar individu inilah kemudian yang disebut dengan komunikasi interpersonal. Nah, bagaimana kemudian Al-Qur'an menjelaskan ini gitu ya. Nah, ada nanti individu dengan individu, komunitas dengan komunitas. Kita mulai dari individu dengan individu ya. Di dalam Al-Qur'an ada model dialog satu arah. Ada juga model komunikasi dua arah. Jadi saling timbal balik seperti. Nah, misalnya di antara yang dialog satu arah itu kita mungkin pernah membaca surat Luqman gitu ya. Di situ ada dialog antara komunikasi Luqman ayahnya dengan anaknya gitu ya. Nah, sementara yang komunikasi dua arah itu dapat dilihat dalam surat-surat yang ada di sini ya, yang saya tampilkan di sini. Misalnya komunikasi Nabi Ibrahim dengan Ismail ketika misalnya Nabi Ibrahim itu disuruh untuk menyembelih, diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail gitu ya. Ini azbahuka, ini ro'aitu fil manam, apa namanya, azbahuka fangzur madza taro gitu ya. Wahai anakku Ismail, saya diperintahkan oleh saya itu apa namanya, melihat di dalam mimpiku atau ketika saya mimpi itu diperintahkan apa namanya, oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana tanggapanmu wahai anakku gitu ya. Nah, kemudian Nabi Ismail apa namanya, meminta Nabi Ibrahim untuk laksanakan saja wahai ayahanda, sesungguhnya saya ini maha apa, insya Allah kita akan dicatat sebagai orang yang sabar gitu ya. Nah, kemudian komunikasi Nabi Musa dengan asistennya dan seterusnya, gitu ya. Oke. Nah, ini komunikasi antar individu dengan kelompok. Nah, tadi individu dengan individu, sekarang individu dengan kelompok. Nah, dalam Al-Quran, model komunikasi ini banyak berkenaan dengan komunikasi Nabi dengan kaumnya. Misalnya Quran Surah 9 ayat 92, ya, dialog Nabi dengan sahabat yang tidak bisa berangkat perang. Gitu ya. Kemudian dialog Nabi Ibrahim dengan kelompok penyembah berhala, seperti itu. Kemudian dialog Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, dialog Nabi Musa dengan kaumnya yang terlalu banyak tanya, seperti itu. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah itu Bani Israel itu kan diperintah untuk menyembelih sapi ya. Lalu tanya sapinya ini laki-laki atau betina, sapinya warnanya apa, sapinya yang seperti apa dan seterusnya. Dan itu mempersulit dirinya sendiri gitu ya. Nah, tapi tujuannya itu adalah pertanyaannya itu bukan ingin tahu, tetapi ingin ingin menolak sebenarnya gitu ya, ingin ngeyel gitu ya. Nah, kontekstualisasi. Bagaimana dengan model medsos kita sekarang gitu. Jadi kalau kita kontekstualisasikan dengan fenomena sekarang gitu ya. Bagaimana kemudian model medsos kita sekarang ya. Kelompok yang berseberangan seringkali menghakimi tanpa pernah mau mengajak diskusi kan gitu. Jadi mereka tidak membuka ruang untuk membuka komunikasi antar individu. Jadi kenapa kok terjadi aksi kekerasan, terorisme itu karena memang mereka tidak mau terbuka kepada kelompok lain, tidak ada ruang diskusi, tidak ada saling tukar pendapat. Ya, jadi mereka tertutup gitu ya.
eksklusif. Nah, maka teman-teman, saya harap membuka ruang-ruang diskusi itu. Jadi, makanya kemarin di awal kita kenalkan beberapa kitab-kitab tafsir itu agar cara berpikir kita itu terbuka, bahwa perbedaan di dalam Islam itu memang terbuka, seperti itu. Nah, jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa diri kita paling benar dan kemudian kita tertutup dari pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat orang lain, seperti itu. Nah, ini komunikasi antar individu gitu ya. Oke, selanjutnya komunikasi kelompok dengan kelompok. Ya, kayak gitu. Jadi kita seringkali misalnya punya kelompok tertentu gitu ya, kelompok pengajian, kelompok macam-macam ya, kelompok keagamaan dan seterusnya. Maka membuka diskusi-diskusi, ruang-ruang diskusi itu menjadi penting. Ya, seperti itu. Nah, Al-Quran sendiri merekam banyak peristiwa ya tentang perselisihan antar kelompok yang terjadi itu karena ada provokator dalam sebuah kelompok. Nah, gitu ya. Ayat-ayatnya surat di sini nanti silahkan cari sendiri gitu ya. Nah, misalnya orang-orang munafik yang mengaku beriman dan menyulut amarah orang-orang beriman dan seterusnya. Nah, model komunikasi semacam ini dijelaskan Al-Quran tidak hanya dengan verbal, namun juga non-verbal. Misalnya kode, dengan menangis, dengan histeris, dan lain sebagainya. Nah, oke. Nah, sekarang komunikasi metapersonal. Kalau tadi kita berbicara antara manusia dengan manusia, seperti itu ya, individu dengan individu, kemudian kelompok dengan kelompok, dan seterusnya. Nah, kita dengan diri kita sendiri. Tapi sekarang kita geser ke komunikasi metapersonal, di mana model komunikasi ini selain dengan manusia, bisa juga dengan jin, malaikat, kemudian dengan hewan. Tadi di awal saya cantumkan ya, orang sedang menyembuhkan orang yang kesurupan jin seperti itu. Nah, itu ada komunikasinya. Kemudian dengan hewan itu juga ada model komunikasinya. Nah, Al-Quran juga merekam ya beberapa komunikasi malaikat dengan Allah, misalnya pada proses penciptaan manusia gitu ya. Malaikat pernah protes dalam sepanjang sejarahnya, malaikat itu tidak pernah protes karena malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Tetapi begitu Allah memerintahkan untuk ingin menciptakan manusia gitu ya, malaikat ini protes gitu ya. Apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah seperti itu? Wa nahnu nuqaddisuka wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak gitu ya. Dan kami para malaikat ini mensucikanmu dan kemudian menyembahmu seperti itu. Nah, kemudian roh manusia dengan Allah ketika dijanjikan ditanya gitu ya, apakah saya ini Tuhanmu seperti itu. Kita ini manusia itu sebelum diciptakan disumpah dulu gitu ya. Nah, gitu ya. Qalu bala syahidna gitu ya. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Tetapi pada kenyataannya bisa jadi ingkar dan seterusnya. Manusia dengan malaikat, kemudian manusia dengan jin, manusia dengan hewan, manusia dengan penghuni surga dan neraka, seperti di dalam Quran surat Waqiah itu, gitu ya. Jadi antara penghuni neraka dengan penghuni surga itu saling berkomunikasi seperti itu. Nah, ini sebenarnya sudah lintas lintas sesuatu yang tidak bisa dirasionalkan gitu ya. Oke. Nah, ini dalam Quran surat 7 ayat 172 dijelaskan bahwa model komunikasi Allah dengan ruh manusia yang berisi tentang persaksian manusia itu begitu juga dalam proses penciptaan manusia terjadi komunikasi dua arah ya antara Allah dengan malaikat, tadi saya sudah singgung. Kemudian begitu juga jin, iblis yang disebut dalam Al-Quran juga berdialog dengan Allah gitu ya. Tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena merasa bahwa dirinya paling hebat gitu ya, karena dia diciptakan dari api sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah seperti itu. Jadi dia merasa
takabur gitu ya, merasa hebat, merasa besar. Jadi sifat sombong itu begitu itu sebenarnya. Sombong itu bukan kemudian kita memamerkan kekayaannya, tetapi sombong itu kita merasa bahwa kita itu paling hebat, kemudian tidak mau mendengarkan orang lain, itu juga sudah sombong gitu ya. Sifat tertutup itu kemudian adalah sifat sombong yang kemudian direkam dalam Al-Qur'an sebagaimana gambarkan sifat kesombongan iblis itu ya, merasa diciptakan dari api, kemudian dia tidak mau menuruti perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Itu namanya sombong gitu ya. Nah, merasa dirinya paling hebat gitu ya. Nah, kemudian komunikasi Nabi Ibrahim menjamu tamu malaikat yang membawa kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim itu akan mendapatkan anak. Nah, bahkan ini ketika istrinya sudah tua dan tergolong mandul seperti itu. Nah, ini ya. Suratnya surat 51 ayat 24 sampai 30, silakan nanti dicari. Kemudian komunikasi manusia dengan jin pada Quran surat 72 ayat 6 dan juga kisah Nabi Sulaiman. Gitu ya. Nah, Nabi Sulaiman ini kisah bagaimana Nabi Sulaiman itu berbicara dengan hewan-hewan, bahkan juga dengan jin juga seperti itu ya. Misalnya kisahnya bertemunya Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba dan seterusnya, itu bisa dibaca di surat Naml. Nah, komunikasi manusia dengan hewan dan seterusnya. Ini, jadi Al-Quran juga merekam model-model komunikasi metapersonal seperti ini. Jadi kalau sekarang ada orang yang bisa berkomunikasi dengan jin, bisa berkomunikasi dengan hewan, meskipun tidak langsung begitu ya, tidak langsung ngobrol dilihat banyak orang, tetapi fakta itu memang bisa karena Al-Quran juga merekam itu seperti itu. Jadi ada orang-orang khusus yang kemudian diberi kelebihan untuk dapat berdialog dengan selain manusia seperti itu. Nah, selain itu model komunikasi atau pola-pola komunikasi semacam ini itu dijelaskan juga di dalam kisah dalam Al-Quran gitu ya. Jadi kisah gitu ya, qasasul Quran. Kalau kita belajar ilmu tafsir nanti ada ilmu yang membahas tentang qasasul Quran, di mana di dalamnya memiliki arti mempelajari peristiwa yang terjadi di dalam Al-Quran gitu ya. Nah, di dalamnya itu biasanya ada peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi kemudian diceritakan kepada Nabi Muhammad untuk diambil pelajarannya. Nah, pola komunikasi ini efektif untuk menyampaikan pesan atau nilai-nilai kebenaran yang hendak ditanamkan Al-Quran kepada umatnya. Seperti itu. Kadang-kadang itulah kenapa kalau ada ustadz atau penceramah itu dengan model cerita itu lebih mengena gitu ya, dibandingkan misalnya mengutip ayat-ayat seperti itu. Mengapa? Karena dengan model cerita ini orang kemudian lebih tertarik dan kemudian orang bisa lebih mudah untuk merefleksikan dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti itu. Nah, uniknya kisah Al-Quran ini berbeda dengan kisah-kisah di dalam buku sejarah. Jadi sepotong-sepotong, nanti ada lagi di sana. Nah, ini nanti berkaitan dengan munasabatul ayat. Jadi konteksnya seperti apa gitu. Nah, di dalam Al-Quran itu kisah yang diceritakan secara utuh itu hanya kisahnya Nabi Yusuf. Kayak gitu. Dan di dalam surat Nabi Yusuf, di dalam surat Yusuf itu juga diceritakan bahwa ini auhayna ahsanul qasas, jadi disebutkan sebaik-baik cerita gitu, sebaik-baik kisah seperti itu. Nah, tapi yang lain, kisah-kisah Nabi yang lain itu dipotong di beberapa tempatnya di dalam surat-surat itu. Fungsinya adalah untuk memberikan gambaran secara utuh. Jadi kadang-kadang Al-Quran tidak hanya sekedar menceritakan Nabi Musa, tidak sekedar menceritakan Nabi Ibrahim, tidak sekedar menceritakan Nabi Daud, tetapi itu ada rangkaian cerita, ada munasabah baina ayatnya, seperti itu. Nah, misalnya kalau kita baca di surat Al-Baqarah itu, setelah berbicara sholat, tiba-tiba geser ke tentang rumah tangga. Nah,
itu sebenarnya ada kaitan-kaitannya seperti itu. Oke. Nah, tujuan untuk menenteramkan jiwa Rasul dalam berdakwah itu mengorbankan semangat keimanan. Apa namanya? Tujuannya untuk menenteramkan. Jadi kadang-kadang Nabi Muhammad itu apa namanya? Merasa galau seperti itu ya, atau merasa apa namanya? Insecure gitu ya, atau merasa apa namanya? Lemes gitu ya, apa ya gundah gitu ya. Nah, itu kadang-kadang turun ayat untuk kemudian menenteramkan jiwa Nabi dalam berdakwah. Ini berdakwah kok dimusuhi terus oleh kaum kafir seperti itu. Nah, Nabi Muhammad kadang seperti apa namanya, turun wahyu yang kemudian diajari oleh Allah, dituntun oleh Allah dengan cerita-cerita masa lalu seperti itu. Kemudian bangkit lagi semangatnya. Kemudian juga untuk mengorbankan, mengobarkan semangat keimanan. Terus kemudian untuk membuktikan bahwa Nabi itu benar-benar menerima wahyu dari Allah. Seperti itu. Jadi cerita-cerita tentang Raja Abraha dan seterusnya itu ya, tentang alam apa namanya, Al-Fil, surat Fil, itu kemudian dulu kan pernah para kafir itu, para kafir Quraisy itu kemudian apa namanya, meragukan bahwa Al-Qur'an, kemudian ditantang apa namanya, oleh Al-Qur'an, menantang mereka untuk membuat satu ayat saja yang apa namanya, nilai bahasanya, nilai keindahan kebahasaannya itu sama dengan Al-Qur'an. Ternyata mereka tidak bisa membuat itu seperti itu. Nah, sehingga oh, ini benar-benar otentik sebenarnya dari Allah gitu ya. Nggak mungkin Nabi Muhammad membuat bahasa seindah ini. Seperti itu. Nah, ini benar-benar wahyu seperti itu. Nah, tetapi hanya saja mereka tertutup, hatinya itu sudah tertutup untuk tidak bisa, kemudian tidak bisa meyakini bahwa ini kebenaran ini memang benar-benar ada seperti itu. Atau benar-benar wahyu dari Allah. Maka kafir, orang kafir itu sebenarnya kan kafaro itu sebenarnya kan tertutup ya. Apa namanya, hatinya itu tertutup untuk melihat kebenaran-kebenaran. Gitu. Oke, kemudian ada pelajaran bagi umat manusia yang meliputi dua hal, tentang azab terhadap kaum terdahulu, kemudian tentang misi kerasulan yang sama antar para nabi terdahulu. Ya, yang pertama adalah bahwa kalau kita berbuat atau manusia berbuat keburukan, maka akan terjadi gitu. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kadang ada sebab akibat gitu ya. Ada ayat-ayat yang kauniyah gitu ya, ada ayat-ayat yang ilahiyah, dan ada ayat-ayat yang sifatnya itu sosial gitu ya. Nah, maka ada apa namanya, dimensi positif negatif sekaligus dalam dalam apa namanya, dalam misi apa penurunan wahyu Al-Qur'an itu. Seperti itu. Nah, jadi kalau mau baik ya maksimalkan dimensi-dimensi positifnya. Kalau kita kebanyakan negatifnya, maka kita tidak, atau bisa jadi tidak baik seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, misi kerasulan yang sama antar nabi terdahulu itu salah satunya adalah misi tauhid gitu ya, mengesahkan Allah. Nah, seperti itu. Oke. Yang itu nanti imbasnya adalah perilaku-perilaku baik gitu ya, perilaku-perilaku positif. Oke, sekian dulu untuk materi ini. Kita berjumpa lagi di materi selanjutnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.